Nah, saya ingin merekonstruksi kira-kira, karena saya penasaran Mbah Mutamakin ini kira-kira hidup di dalam era apa sih ketika itu. Saya akan bicara tentang kira-kira alam dan dunia Mbah Mutamakin yang hidup pada abad ke-17 dan 18 pada peralihan abad itu seperti apa. Beliau hidup tahun 1600-an 1700, jadi abad 17 dan abad 18. Kira-kira kalau dibayangkan, tentu pembayangan di sini atau bayangan ini didasarkan kepada data-data sejarah yang kita punya sekarang. Kira-kira Islam pada zaman itu di dunia Islam secara keseluruhan seperti apa? Islam di Nusantara seperti apa? Dan terutama Islam di Jawa seperti apa? Saudara-saudara semuanya, pada zaman itu belum kita kenal batas-batas geografis seperti yang lama ini. Dulu itu belum ada konsep tentang Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Mesir, itu belum ada. Seluruh dunia Islam itu adalah satu kesatuan. Orang Kajen itu merasa menjadi bagian dari dunia yang satu ini. Beda dengan sekarang, orang Indonesia merasa bagian dari tanah air yang berbeda dengan orang-orang Islam yang tinggal di Saudi Arabia misalnya. Zaman itu tidak. Orang Kajen, orang Tasikmalaya, orang Garut, orang Palembang, Banjar, itu mereka melihat Mekah dan Madinah itu seperti kampung halaman mereka sendiri. Dan kebetulan pada saat itu, kalau orang dari kawasan Nusantara atau kawasan yang pada zaman itu disebut dalam tradisi naskah-naskah pada zaman itu disebut sebagai negeri-negeri di bawah angin, atau biladu Jawa. Negara-negara yang di Nusantara ini disebut sebagai biladu Jawa. Itu melihat Mekah Madinah itu seperti kampungnya sendiri. Karena pada saat itu belum ada sistem yang namanya paspor. Itu belum ada. Jadi orang Kajen kalau mau belajar di Mekah itu ya seenaknya aja. Asal punya ongkos bisa pergi ke sana, tinggal di sana selama apapun, tidak ada polisi yang akan mengganggu dia. Itu terjadi pada beberapa kasus yang menarik. Saya pernah pergi ke Tasikmalaya, ziarah ke gurunya Kiai Ruhiyah. Kiai Ruhiyah itu bapaknya Kiai Ilyas Ruhiyah yang dulu pernah menjadi Rais Am PBNU sebelum Kiai Sahab. Kiai Ilyas Ruhiyah putranya Kiai Ruhiyah. Kiai Ruhiyah itu punya seorang guru, saya lupa namanya. Gurunya ini dari sebuah kampung pelosok di Tasikmalaya. Dia belajar di Mekah. Saya tuh mikir, kok bisa orang pelosok Tasikmalaya belajar di Mekah bertahun-tahun di sana. Nah, ini tidak bisa dijelaskan kecuali kita melihat zaman itu dunia Islam itu satu kesatuan. Jadi orang tinggal di Aceh, tinggal di Tuban seperti Mbah Mutamakin, pergi ke Timur Tengah, ke Yaman belajar di sana itu biasa saja. Itu bukan fenomena yang aneh. Yaitu pertama. Nah, saya ingin merekonstruksi kira-kira, karena saya penasaran Mbah Mutamakin ini kira-kira hidup di dalam era apa sih ketika itu. Apakah mungkin beliau itu ngarang kitab Arsyul Wahid itu mungkin nggak sih? Karena di dalam naskah yang sekarang dianggap sebagai karyanya Mbah Mutamakin itu kan tidak ada keterangan dalam naskah itu bahwa ini adalah karangan beliau. Cuma memang dianggap ini ajaran-ajaran yang berasal dari Mbah Mutamakin. Nah, apakah mungkin ini terjadi?
Nah, ini yang ingin saya bicarakan secara singkat dalam presentasi ini. Jawaban saya mungkin sekali. Kenapa? Pertama, Mbah Mutamakin itu hidup pada abad ke-17, 1600. Paruh kedua tahun 1600-an. Nah, pada abad itu tradisi pengetahuan itu sudah berkembang cukup bagus sekali di Nusantara. Buktinya apa? Buktinya di Nusantara itu sudah ada beberapa orang yang nulis kitab. Kitab yang kita kenal pertama muncul di Nusantara adalah kitab tafsir Quran yang lengkap, namanya Tarjumanul Mustafid. Itu dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, yang itu merupakan guru torekohnya Mbah Mutamakin di dalam torekoh Satariyah. Saya tidak tahu apakah Mbah Mutamakin ketemu dengan Syekh Abdul Rauf Singkil langsung atau tidak, tapi menurut rekaman kan sanad torekoh beliau sampai langsung kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Kemungkinan beliau bertemu dengan Syekh Singkil di Singkil Aceh sana. Dan itu menurut gambaran dunia Islam pada saat itu sangat mungkin. Kenapa? Karena pada abad 17 itu pelayaran antara Gresik, Tuban, Banten, Aceh sampai ke India bagian barat, Gujarat, Goa dan seterusnya, sampai ke Yaman, sampai ke Jeddah, itu sudah rute yang biasa. Jadi orang Jawa berusak-berusuk dari Tuban ke Jeddah sudah biasa pada saat itu. Sudah ada jalur pelayarannya, sudah ada kira-kira perusahaan travelnya juga sudah ada, panitia yang ngurus perjalanan itu sudah ada ketika itu. Jadi kalau Mbah Mutamakin itu pergi ke Yaman kemudian belajar dengan Syekh Zain Al-Mizdaji, itu sangat mungkin sekali. Dan bahwa beliau di dalam perjalanannya ke Yaman kemungkinan mampir ke Singkil di Banda Aceh, itu sangat mungkin sekali. Dugaan saya beliau itu mampir di Aceh dalam perjalanan ke Yaman, ya. Dan di sana ketemu dengan Syekh Abdul Rauf Singkil, kemudian Bai'ah Warikos Satariyah. Nah, kemudian itu pertama. Jadi menurut saya Mbah Mutamakin menjadi sumber ajaran di dalam kitab Arsul Muwahhidin atau bahkan mengarang kitab ini sangat mungkin sekali. Karena pada saat itu tradisi mengarang di kalangan ulama Nusantara sudah banyak. Yang kedua, Yaman. Yaman ini, kalau sekarang Yaman maknanya beda. Yaman sekarang maknanya beda. Yaman ini luar biasa. Anda jangan memaknai Yaman sekarang. Yaman itu masya Allah, al-imanu al-hikmatu yamaniyatun, pengajaran kajian Nabi. Sejak dulu Nabi itu mengagumi Yaman. Dan saudara-saudara, di Yaman ini ajaran Ibnu Arabi itu berkembang cukup pesat sekali. Bahkan ada madhab Ibnu Arabi Yaman, itu ada. Nah, salah satu orang tokoh penting yang menyebarkan ajaran Ibnu Arabi ke Yaman itu adalah Abdul Karim Al-Jili, yang menulis kitab Al-Insanul Kamil. Kitab ini ditulis kira-kira 1400-an, kira-kira beberapa tahun sebelum berdirinya Kerajaan Demak. Jadi itu Abdul Karim Al-Jili itu hidup pada era menjelang Demak berdiri. Nah, saya membayangkan ketika Mbah Mutamakin itu pergi ke Yaman, sudah pasti beliau belajar pengetahuan-pengetahuan tentang tasawuf, dan pasti ada pengaruh banyak dari tasawufnya Ibnu Arabi, karena di sana gurunya beliau kan Al-Mizdaji itu di daerah Zabid namanya. Daerah Zabid itu di situ ada hidup seorang ulama besar namanya Al-Murtado Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya
Hafiz Sadat Al-Muttaqin, itu Syekh Murtada Zabir itu di daerah Zabir. Di daerah Zabir ini banyak ulama besar dan mereka ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Ibnu Arabi. Jadi kemungkinan besar beliau itu menyerap ajaran-ajaran Ibnu Arabi itu sangat mungkin sekali. Karena itu saya agak yakin ya, bahwa kalaupun Arsyul Muwahhidin ini tidak ditulis langsung oleh Mbah Mutamakin, tapi ini berasal dari ajaran-ajaran beliau itu sangat mungkin sekali. Nah yang berikutnya adalah pada zaman itu abad 17-18 itu corak Islam pada saat itu agak beda dengan sekarang. Di mana bedanya? Begini, zaman itu fikih dan tasawuf Ibnu Arabi itu jadi satu. Jadi pengetahuan tentang ilmu tasawuf yang falsafi seperti yang dikembangkan Ibnu Arabi itu beredar luas pada saat itu. Karena itu kitabnya Burhanpuri, Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri, yang mengarang risalah pendek namanya At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi, itu diajarkan di Aceh luas sekali pada abad ke-17 sampai menjadi kontroversi di sana. Itu ajaran ini itu luas dikenal di dunia Islam. Jadi Ibnu Arabi itu kesannya kan kayak ulama kontroversial. Sebetulnya pada abad 16-17 Ibnu Arabi itu di mana-mana. Ilmunya hampir menyerapi seluruh ilmunya para ulama Islam pada saat itu. Ini sebagai bukti ya, sampai di era Syekh Mahfud Termas yang hidup pada peralihan abad 20, beliau meninggal tahun 1921. Gurunya Mbah Hashim, gurunya generasi pada saat itu Mbah Wahab, Mbah Bisi Syamsul dan seterusnya. Syekh Mahfud Termas kalau dengan dibaca kitab kumpulan sanad beliau, Kifayatul Mustafid fi Ma'ala Minal Asanid, di situ itu tergambar ilmu yang dipelajari oleh Syekh Mahfud Termas. Salah satu ilmu yang dipelajari beliau, ilmu-ilmunya Ibnu Arabi. Bahkan termasuk Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu ada di dalam sanad ini, membuktikan bahwa beliau itu selain ahli hadis juga ahli suwo. Dan itu biasa ulama kata ahli hadis, ahli suwo. Kalau sekarang kan kesannya ahli hadis itu ahli suwo. Kalau ahli hadis itu seolah-olah babi gitu kan. Enggak, zaman itu tuh biasa ahli hadis sekaligus mencintai ajaran Ibnu Arabi, itu biasa saja. Makanya jangan ingat kan, Imam Nawawi Madzhab Syafi'i yang terkenal pengarang kitab Minhajul Talibin itu termasuk orang yang mendukung Ibnu Arabi. Imam Suyuti ahli hadis mendukung Ibnu Arabi, bahkan menulis risalah untuk membela Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu di kalangan ulama-ulama Islam di zaman itu bagian integral dari keislaman mereka. Jadi kalau Mbah Mutamakin itu mengarang kitab Arsyul Muwahhidin itu masuk akal sekali. Menurut saya ini masuk akal sekali, karena ilmunya ulama pada zaman itu ya begini, ya tasawuf ala Ghazali, tasawuf ala Ibnu Arabi, plus fikih, plus ada hadis. Jadi kalau kita baca sekilas ribuan kajian ini, ya ada subuhnya, ada tasawuf Ibnu Arabinya, ada fikihnya dan segala macam. Nah cuma sebagai penutup, sekarang ini kan tradisi pengetahuan yang berkembang di kiai-kiai belakangan, bagian Ibnu Arabi kok hilang. Nah, di mana penjelasannya? Penjelasannya saya temukan di dalam Kiai Soleh Dara. Jadi ini ada teman saya yang di Belanda baru selesai doktor di Leiden, namanya siapa? Nur Ahmad. Nur Ahmad itu baru minggu yang lalu selesai doktor di Leiden, menulis mengenai Kiai Soleh Dara, tafsirnya Faidur Rahman.
Ini tafsir unik ditulis dalam bahasa Jawa, pendekatannya tasawuf, tafsir isyari. Banyak mengadopsi penafsiran tasawuf. Nah, di dalam tafsir ini Imam Kiai Soleh Darat menurut cerita Mas Nur Ahmad, beliau mengatakan gini, wong Jawa sing awam itu orang untuk mempelajari ngilmune kitab Tuhfah Musa. Orang tuh nek wong awam nak sing pinter-pinter ya oleh kemampuan mukhalafahnya kan gitu. Nah orang awam, orang itu belajar ilmu Tuhfah, yaitu ilmunya Ibnu Arabi, karena bisa membingungkan. Nah dugaan saya, kenapa kok ilmu Tuhfah ini hilang di dalam tradisi pengetahuan yang dikembangkan para kiai-kiai belakangan? Karena pertama ilmu ini memang ilmu tua, ilmu kasepuan. Yang belajar ilmu ini tidak boleh sembarang orang. Ilmu yang bisa diakses oleh semua orang adalah ilmu syariat biasa ini, atau paling jauh ilmunya Imam Ghazali. Tapi kalau ilmu Tuhfah atau Fa'al Mursalah ini, itu memang tidak untuk semua orang. Karena itu kiai-kiai kajian memang tidak mengembangkan ini. Tetapi ilmu ini bagian dari ilmu yang dulu dipelajari oleh generasinya Mbah Mutamakin. Ulama yang sezaman dengan Mbah Mutamakin, salah satunya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, itu satu zaman. Ini orang Mataram yang belajar ke Syekh Singkil di Aceh, kemudian pulang menyebarkan Islam di daerah Tasikmalaya. Sudah ada pernah yang ziarah ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan? Menurut saya perlu, karena itu koncolnya Mbah Mutamakin. Ya, jadi harus ke sana. Nah yang menarik, Mas Eko, kakek saya dulu Mbah Muhammad itu, ketika saya ikut ngaji di Bogor gitu ya, Mbah Muhammad itu sering menyebut Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, bahkan pernah ziarah ke sana. Kalau jenengan pernah ziarah di Pamijahan, Anda akan tahu betapa susahnya mencapai makamnya Syekh Abdul Muhyi, karena makamnya itu di atas gunung. Sekarang sudah ada kayak di Muria gitu, ada tangganya. Dulu tidak ada. Jadi kalau mau ziarah ke sana itu ya harus merangkak naik ke atas gunung itu, dan itu dialami oleh mbah saya. Pertanyaan saya, kok bahasanya kok begitu mengagung-agungkan Syekh Muhyi Pamijahan, ini ada apa? Dugaan saya, karena ini terkait dengan Mbah Mutamakin, dan termasuk penyebar Thariqah Syatariyah di Jawa Barat adalah Syekh Abdul Muhyi. Nah, beda dengan Mbah Mutamakin, Syekh Abdul Muhyi karya-karyanya sampai sekarang masih terawat. Sebagian ada di Leiden dan sudah tersebar di beberapa tempat di sini. Nah, nasib Mbah Mutamakin agak beda. Kalau Syekh Abdul Muhyi itu ngarang kitab dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Melayu, luar biasa. Jadi poliglot, bahasa Arab bisa, bahasa Melayu bisa, bahasa Jawa juga bisa, Sunda juga bisa. Nah, beliau ngarang dalam bahasa-bahasa ini. Nah, masih dirawat sampai sekarang. Nah, jadi menurut saya ilmu Arsul Muwahhidin itu perlu dipelajari kembali, terutama oleh santri-santri senior. Kalau yang masih sanawiyah, aliyah, jangan mengikuti fatwanya Kiai Soleh Darat. Jadi kalau yang sanawiyah, aliyah, jangan. Tapi kalau yang sudah ma'had ali, saya kira kok sudah saatnya ini mulai sedikit-sedikit belajar. Terakhir ya, saya punya komentar sedikit tentang judul Arsul Muwahhidin. Saya punya tafsiran yang beda. Memang di dalam naskah yang ada di tangan kita, kitab ini disebut sebagai Arsul Muwahhidin pakai shin, Bishimil Mu'jamah dengan shin. Tapi saya punya tafsiran lain. Kemungkinan ini sudah waktu saya mau tambah. Dugaan saya bukan Arsul Muwahhidin, tapi Ursul Muwahhid pakai sin yang mubalah yang berapa ini. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Karena jadi ini kemungkinan taskhif ya, kesalahan penyalin naskah ya.
dugaan saya tuh ursul wahidin. Kenapa saya punya dugaan begitu? Karena ada karya ulama besar ahli tasawuf dari abad keempat Hijriah, namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Ini beda dengan Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang kitab Sunan Tirmidzi, beda. Meskipun sama-sama dari Tirmidzi, Uzbekistan. Namanya Al-Hakim At-Tirmidzi, ahli tasawuf dan juga ahli hadis. Beliau nulis risalah mengenai sholat. Karena risalahnya mengutamakan arsyul wahid tentang sholat. Nah, Al-Hakim At-Tirmidzi nulis risalah judulnya Kitabus Sholati wa Maqasidiha. Nah, saya bacakan kutipannya. Dalam bagian pembukaan beliau menerangkan tentang filosofi sholat. Beliau mengatakan begini: pada Allahul muwahhidina, Allah memanggil orang-orang yang ahli tauhid ila hadhihi shalawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu, rahmatan minhu alaihim wa hayya'a lahum minha alwana wa ibadah liyanala al-'abdu min kulli qawlin aw fi'lin syai'an min ataya. Fal a'malu kal aqimati, amal-amal badan itu seperti makanan. Wal aqwalu kal ashribati, ucapan-ucapan kita zikir dalam sholat itu seperti minuman. Fahiya ursul wahidina, itu semua adalah makanannya orang-orang ahli tauhid, yaitu sholat itu. Jadi sholat itu diumpamakan dengan makanan. Orang sholat itu seperti mayoran. Itu kalau di dalam analoginya Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, saya punya dugaan mungkin judulnya itu memang ursul muwahhidin, tapi karena kesalahan penyalinan dikasih syekh. Karena di dalam sejarah jadi gini, ulama Islam yang tulis khusus mengenai sholat itu banyak. Salah satunya Al-Hakim At-Tirmidzi, Ibnu Sina tulis tentang risalah fi mahiyatis sholat. Kemudian ada ulama lain tulis tentang risalah fi asroris sholat. Imam Ghazali sendiri dalam kitab Ihya ketika bahas mengenai sholat, judulnya bukan kitab sholat, kitab asroris sholat, kitab tentang sir atau rahasianya sholat. Jadi ini dugaan saya, mungkin yang benar adalah ursul muwahhidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.